Memulai kajian kita. Sebelumnya mungkin boleh absen dulu nih teman-teman, hadir dari kota mana saja. Boleh chat di kolom komentar. Tasik Ustaz. Tasikmalaya hadir. Subang hadir, Masya Allah. Masya Allah, Sulawesi Selatan. Sukabumi. Wah, Sulawesi Selatan jauh banget. Masya Allah, dari Palu. Ini berarti beda jam udah di sana udah jam berapa ya yang dari Sulawesi? Palu, Semarang, dari Medan, Kudus, Sulawesi Selatan Sidrap, Allah, Ustaz Jerdi Pekalongan, Kalimantan Selatan. Masya Allah ada yang dari Malaysia. Kakak kita dari Malaysia hadir, dari Aceh, Bangka Belitung. Masya Allah Aceh banyak ya. Oh iya sudah sama berarti jam 8.30. Masya Allah ada yang dari Bali nih. Kak Kiki dari Bali. Ada yang dari Jawa Timur. Barakallah. Bogor, Masya Allah Lampung. Ya, Anda juga ada di Lampung nih. Lampung, Kepulauan Riau, Kak Masyito, Kepri, Paguyuban Kepri. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan menikmati dua hidangan ilmu sajian yang insya Allah akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang luar biasa. Pengalaman dan ilmunya mereka berdua telah melalang buana. Yang satu dari Mesir yang rajin untuk bermulazamah kepada para syekh Al-Quran di Mesir. Kemudian yang satu lagi telah berkelana sampai ke negeri Turki Utsmani, yaitu Turki, yaitu Ustaz Muhammad Asadullah. Insyaallah kita akan menikmati kedua sajian ilmu dari mereka berdua. Jadi silakan teman-teman dipersiapkan alat tulisnya sebagai salah satu alat untuk mengikat ilmu. Jadi ilmu itu ibarat hewan buruan. Sehingga ketika tidak diikat, maka dia akan lari. Yang namanya ingatan itu bisa lupa. Tapi yang namanya tulisan itu akan tetap bisa dilihat sampai kapanpun. Sehingga silakan teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Jakarta, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ustaz Sidki. Yang belum absen, dari mana nih kotanya? Silakan absen di kolom chat. Tasikmalaya, Pak Gildan. Adimin dari Moraini. Teman-teman yang sekiranya bisa membuka kamera agar pemateri bisa merasakan euforia peserta-peserta. Sedangkan pasang posisi yang sopan, yang layak untuk menuntut ilmu, karena yang kita dengar adalah ilmu. Kita bukan mendengar berita, bukan menonton TV, tapi kita mendengar sajian ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga harus diserasikan dan disepadankan dengan adab-adab ketika belajar, terutama belajar ilmu Al-Quran. Dalam kondisi suci kalau bisa, dan dalam kondisi duduk yang rapi, yang nyaman, sedia alat tulis,
Ayo kawan-kawan yang baru masuk nih, absen dulu. Hadir dari kota mana saja? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan Hadimin dari Assalamualaikum warahmatullahi Dari mana, Zat? Muara Enim. Kamu orang ini, Masya Allah, Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan. Muara ini. Insya Allah hadir dari Muara ini. Assalamualaikum Izin warahmatullahi. Ustaz. Dari Ambarawa. Ambarawa tuh di mana ya? Ambarawa. Ambarawa di Lampung. Oh iya. Ambarawa di Pringsewu. Hadir dari Lampung. Ya, saya juga dari Lampung. Satu kota. Dari Jogja, Masya Allah. Depok. Depokan Depok. Mbak Najwa. Allah, Ustaz Nova. Rahayu, Garut, Garut. Oh iya, kemarin di Garut itu ada desa yang bernama Maroko, Kak Nova dan Kak Hilmi. Itu mungkin kalau bosan bisa main ke Maroko ya. Nggak perlu jauh-jauh untuk terbang naik pesawat. Ada di kota Garut. Kemudian Jawa Timur. Insya Allah, Jawa Timur. Bandung hadir. Hadir, Masya Allah, Ibu. Murid Syekh Hanofa nih hadir. Kami juga murid beliau. Sepermuridan. Murid Syekh Hanofa. Bandung. Dari mana lagi nih teman-teman yang belum absen? Jambi, Insya Allah. Jambi. Sungai Batanghari. Lumajang hadir, Insya Allah. Ustaz Junaidi. Iya. Alumni Indonesian Al-Quran Center. Bogor hadir. Banyak dari Bogor ya. Dari Jawa Barat. Batam, Masya Allah Batam. Dari ujung. Banten, Masya Allah Banten. Kak Dewi, Andriani. Kak Fitri, Tasikmalaya, Lombok hadir. Wow, alumni Aceh. Betul, betul. Pada kumpul ternyata alumni Aceh di sini. Cara tahu pematerinya Ustaz Zaki, ini Ustaz ya. Setelah kita menunggu materi untuk masuk, salam kenal buat kami, buat kalian. Alumni Aceh Angkatan 9, Masya Allah. Macam-macam di sini ada yang alumni Aceh Angkatan awal-awal, seperti Ustaz Zaki ini alumni Aceh Angkatan 2 dia program KTI, beliau program KTI Angkatan 2. Bahwa kita menunggu beliau untuk masuk. Allah, ini pengetahuan hidayatullah.
Oh, yang asatid ini absen dari pesantren mana saja? Yang asatidul asatidat, Ustaz. Apakah santrinya mengikuti kajian? Biasanya banyak tuh kalau kajian Ustaz Asadullah. Banyak santri-santri menghafal Al-Quran yang ikut nyimak, nobar gitu kan. Karena pembahasannya sangat menarik terkait hafalan Al-Quran. Santri sahabat Quran Al-Karim Jambi. Barakallah. Sulawesi Selatan. Pondok pesantren Rawati Luwu Timur Ustaz. Ini Ustaz Zaki, apakah sudah join bersama kita? Hadir Ustaz? Masya Allah, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ustazna Muhammad Zaki Al-Faruq sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah. Aura wajahnya Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Terus ya ini saya lagi ngatur komputer dulu nih Ustaz. Karena kebetulan juga Masya lagi Allah, Masya Allah. meeting sama Uma Oki. Iya, jadi teman-teman kita besok ada pelatihan fasih dakwah dan fasih Quran untuk mahasiswa Al-Azhar Mesir yang dimana di bawah naungannya Uma Oki gitu. Pas banget jam 8 malam juga ini tetakan. Jadi nggak apa-apa. Kita mau utamakan kajian dulu. Masya Allah. Baik barik fikum Ustaz telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar Ini biasa Indonesia. Ustaz Ahmad, ini suaranya jelas atau ada suara yang lain juga ngomong? Sedikit terdengar suara yang lain Ustaz. Oh, Tapi iya. jelas kok suaranya, nggak apa-apa. Jelas Masih suaranya aman, ya. masih aman. Jelas jelas. Iya. Kebetulan istri jadi apa namanya istri Ana jadi angkat namanya Uma Oki buat program itu di Mesir gitu. Ini lagi presentasi juga beliau. Pas banget tabrakan waktu Zoom-nya. Oke, oke. Insya Allah. Ya, aman, Insya Allah kita insyaallah. bisa ketemu lagi Ustaz, ya. Ya, insyaallah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kepada Allah yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kajian sesi kedua dari kajian Al-Quran lintas 4 negara. Alhamdulillah kemarin telah terlaksana satu sesi yang aslinya 2 sesi, tapi karena satu pemateri itu berhalangan, ada kedatangan syekhnya dari Madinah, sehingga pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan sesi yang ketiga, mendengarkan curahan sajian hidangan ilmu dari Ustaz Muhammad Zaki Al-Faruq, yang beliau ini telah melalang buana sampai ke negeri Kinana, negerinya para nabi, dan kotanya para ulama di Kairo, terutama ulama Al-Quran itu tersebar dan banyak sekali yang ada di Kairo, sehingga beliau adalah termasuk ustadz yang aktif untuk menimba ilmu dan minum sajian para ilmu ulama Al-Quran di sana. Insya Allah kita akan menikmati ilmu dari beliau pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan mendengar kajian dari Ustadz Muhammad Asadullah. Beliau ini telah merantau dan telah usai menyelesaikan pendidikan strata 1 di Turki. Insya Allah hadir pada malam hari ini juga, yang akan kita dengarkan materinya pada sesi keempat.
Jadi teman-teman silakan stay tune terus, silakan simak sampai akhir. Insya Allah kedua materi ini sangat-sangat berharga dan sangat-sangat jarang dibahas oleh banyak orang di kajian-kajian yang lain. Oke, tanpa berpanjang kata, karena waktunya telah pas banget ini, waktunya jam 8:05. Insya Allah kita langsung beranjak ke materi inti. Sebelumnya mungkin kita bisa buka dulu majelis kita kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan daya serap yang bagus untuk menerima ilmu sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Waktu dan tempat acara yang pertama, sesi ketiga, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zaki dengan judul Tidak Punya Sanad Bolehkah Mengajar Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Udah dibuka tadi sore ya? Oke, bismillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman fahman katsira. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rzuqna min ahlil Qur'an ya rabbal alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah kita wajib bersyukur pada malam hari ini. Kenapa? Karena dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, dari sekian banyak orang muslim di muka bumi ini, dari sekian banyak para pengajar ilmu di muka bumi ini, tapi yang Allah Ta'ala kasih izin buat hadir dalam kajian Quran pada malam hari ini hanya antum-antum semua, ya teman-teman. Karena kalau biasa kalau ngomong itu suka manggil teman gitu ya, sahabat. Kenapa anak nggak manggil bapak ibu gitu? Ya kalau orang tua ngomong bapak ibu ya, tapi kita anggap sebagai teman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga memanggil para muridnya dengan panggilan apa? Wahai muridku, enggak kan? Dengan panggilan wahai sahabatku. Itu bermakna apa? Rasulullah SAW dalam membersamai muridnya itu memakai manhaj cara pengajaran seperti sahabat, gitu. Seperti sahabat. Maka anak suka manggil yang kajian dengan teman-teman gitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Ya, jadi satu kita bersyukur karena sekian banyak orang di muka bumi ini yang terpilih untuk ngaji Quran pada malam hari ini itu hanya antum-antum aja gitu. Dikatakan dalam Quran surah Al-Furqan tuh ya. Maaf, Fatir. Dikatakan ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه حتى آخر ayah. Sesungguhnya kami telah memilih dari hamba-hamba kami itu yang kami beri nikmat Quran di dalamnya. Maka orang-orang yang belajar Quran nggak menghafal ya, tapi belajar aja atau punya keinginan untuk belajar Quran itu adalah orang terpilih. Orang terpilih teman-teman. Makanya harus bersyukur banget teman-teman di sini menjadi orang yang terpilih pada malam hari untuk belajar Quran gitu. Dan yang kedua mau kita sampaikan adalah belajar singkat setengah jam kita pada malam hari ini bermakna apa? Ini hemat dalam waktu. Kenapa? Antum semua bisa belajar apa yang telah Ana perjuangkan ilmu selama 25 tahun usia Ana belajar itu Ana sampaikan selama setengah jam ini gitu. Maka ini bisa memperpendek, menghemat waktu belajar kita. Ini merupakan faidah atau manfaatnya kita belajar atau mendengarkan keilmuan dari seorang guru yang telah banyak belajar itu, yang telah lama belajar, atau mensingkat waktu belajar kita. Nah, itu ya dia mau sampaikan dua itu, kita harus bersyukur. Dan ketika kita belajar dengan guru, itu bermakna kita meningkat waktu belajar kita. Guru itu telah membaca banyak kitab, telah membaca banyak buku,
telah hadir di berbagai kajian di muka bumi ini selama hidupnya bertahun-tahun, itu dia sampaikan dalam forum setengah jam ini. Maka kami harapkan teman-teman semua bisa fokus untuk mendengarkan ilmu yang luar biasa ini. Ilmunya ya, bukan sayanya. Saya hanya hamba biasa. Gitu. Ilmunya yang luar biasa ini. Teman-teman siap ya? Siapkan pensilnya, alat tulisnya. Nah, ini kita mulai dengan tema nggak punya sanad, nggak boleh ngajar. Nggak punya sanad, nggak boleh ngajar. Teman-teman tahu kan, sekarang banyak fenomena orang buru-buru mengajar. Tapi dia mungkin kelupaan tuh, belum punya izin untuk mengajar. Dari siapa izinnya? Dari Kemendikbud? Bukan. Dari gurunya. Dari gurunya. Mari kita bahas di sini sekarang. Apa itu makna sanad? Setahu kami ada 3 hal yang berputar di kepala kita, di kepala para pelajar dan para pengajar Quran khususnya. Itu 3 hal, 3 istilah ya, yang kita mungkin belum pas memaknainya. Ada sanad, ada ijazah, ada syahadah atau sertifikat syahadah itu. Nah, kita bahas teman-teman sini ya. Makanya sini kita mau mengambil tema tadi ya, nggak punya sanad nggak boleh ngajar. Dari mulai pengertian sanad atau ijazah. Yang kedua, cara ketentuan mendapatkan ijazah atau sanad. Nah, yang ketiga, sanad dan ijazah di kalangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga cukup waktunya ya. Teman-teman di sini, Ana mau spill dulu buku yang Ana pakai dalam malam hari ini. Jadi sedikit disclaimer ya, spill dikit ya. Kita mengambil manhaj ulama di Azhar, yang kita mengetahui ya kalau gudangnya ilmu agama Islam itu di Al-Azhar di Mesir. Gitu. Karena dikatakan oleh ulama itu kiblatan gitu. Kita memiliki 2 kiblat. Kiblah lil ibadah, kiblat untuk ibadah. Yang kedua, kiblat untuk keilmuan. Untuk ibadah, kita kiblatnya kemana? Ke Ka'bah, ke Mekah gitu. Yang kedua, kiblat untuk keilmuan kita kemana? Ada mengatakan ulama ke Al-Azhar ke Mesir. Gitu. Nah, maka cara mengajar ulama di Mesir, di Al-Azhar khususnya, itu memakai kitab. Jadi teman-teman ya, harus kita ketahui juga nih, ini Masya Allahnya di Mesir. Itu semua ulama itu setinggi apapun keilmuan dia gitu ya, jabatan dia, doktor, itu ketika ngisi kajian ini teman-teman, ketika ngisi kajian begini, itu pakai kitab. Makanya anak bawa kitab sini. Namanya kitab Al-Mufassal fi Ulumi Tajwid. Punya Dr. Yahya Al-Ghawthani. Itu ulama di bidang hadis dan Quran. Pakarnya beliau Masya Allah. Tinggal di Turki gitu. Beliau orang Syam asli. Orang Syam asli. Yang dimana kita mengetahui kan salah satu daerah Quran itu timbul gitu. Salah satu daerah tempat penyebaran Quran itu di Syam tuh. Nah, Palestina tuh ya. Itu Syam sana tuh. Daerah dingin istilahnya. Nah, ini saya pakai buku beliau. Alhamdulillah buku ini hadiah ya dari teman kami, ada yang memberikan ke kami gitu. Langsung Masya Allah gitu. Sangat terpakai buku ini. Nah, ini kita ambil di bab yang pengertian sanad, syahadah, dan ijazah. Bismillah kita bahas apa itu sanad, teman-teman. Di sini dikatakan silsilatur ruwah ad-dhabitin al-udul alladzina naqulu qira'ah minan nabi wa awsaluha ilaina. Sanad adalah silsilah, teman-teman. Tahu teman-teman silsilah itu ya? Silsilah para ruwah atau para yang pembaca Quran yang merawikan, atau bahasa kita adalah kumpulan orang-orang yang ad-dhabitin al-udul. Orang-orang ini dia memiliki sifat adil, teman-teman. Memiliki sifat adil, memiliki kemampuan untuk memahami Quran secara keseluruhan gitu. Memiliki pemahaman yang luar biasa, tidak kelirunya. Nah, maka sanad adalah kumpulan orang-orang yang pakar istilahnya ya, di bidangnya gitu, yang teliti, yang adil. Yang dimana dia mengambil bacaan Quran dari mulai gurunya, ke gurunya, ke gurunya, yang dimana gurunya ini itu sanadnya, silsilahnya nyambung ke Rasulullah SAW ke atas. Misalkan begini, Ana itu ngambil bacaan Quran, sebelumnya gini teman-teman supaya mudah memahaminya, Al-Quran sampai ke kita dengan cara apa teman-teman? Cara talaki musyafahah kan?
dengan tawatur. Jadi guru kita membacakan bacaan Quran ke kita gitu, kita ambil bacaan itu, kita bacakan lagi bacaan itu ke di bawah kita. Artinya apa? Al-Quran itu dipindahkan zaman ke zaman dengan bacaan, teman-teman. Dengan bacaan. Karena Al-Quran bermakna bukan bukan buku, tapi sesuatu hal yang dibaca. Makanya kan Al-Quran itu akan akan memiliki nilai pahala ketika dibaca, bukan hanya dipajang mushaf itu di lemari. Nah, maka Al-Quran itu dijaga tahun ke tahun, zaman ke zaman dengan bacaan yang diriwayatkan, disampaikan dari mulai guru ke muridnya sampai ke kita pada zaman sekarang ini. Gitu. Dan sanad ini memiliki makna gampangnya adalah silsilah, teman-teman, silsilah. Nah, ini ada ulama yang mengatakan bahwa as-sanadu minad din gitu. Sanad itu adalah bagian dari agama kita. Kalau orang nggak memiliki sanad, ya, lawal isnad, apa namanya, kalau memang dia nggak memiliki sanad, dia akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Kalau dia nggak memiliki sumber keilmuan yang jelas, dia akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Makanya teman-teman, dalam mengatakan sebuah ilmu itu ada sanadnya tuh, ada sumber, ada rantai penghubung keilmuan kita ke guru kita, yang dimana itu terhubung sampai ke Rasulullah di atas, ya, tinggi itu. Nah, maka itulah sanad, teman-teman. Fungsinya untuk menghubungkan antara pemilik ilmu sampai kita, gitu. Makanya di sini ada contoh nih, teman-teman bisa lihat nih, ini ada contoh sanad, ya. Ini sanad qiraat 10 dari mulai punya guru ana, Syekh Hanafa Maulana, hafizahullah taala, gitu. Di sini teman-teman bisa lihat nih ya, sekilas, memang mungkin nggak terlalu ini ya jelas karena ya malum ya Canva soalnya ini. Di sini nih ada pertama nih paling atas nih. Coba mungkin kalau ana share filenya mungkin bisa ya. Coba ana share dulu filenya, teman-teman. Nih. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini mungkin jelas teman-teman nih. Lihat nih. Teman-teman di sini bisa bisa ngebaca ya. Inilah sanad, teman-teman. Atau rantai, silsilah nama-nama orang yang masuk ke silsilah pemilik ilmu itu. Yang ini kita ngebahas ilmu Quran. Maka ilmu Quran atau bacaan Quran. Dari mulai Allah Ta'ala memberikan ke Jibril alaihi salam. Suara saya kurang jelas, teman-teman ya. Tes, tes, tes. Udah jelas belum? Jelas, Teman-teman, dari mulai atas, sebelah atas kanan tuh Rabbul Izzah, ya, Allah Ta'ala memberikan bacaan ke Jibril alaihissalam. Jibril ke Rasulullah nih, panah ini. Nah, Rasulullah nih memberikan bacaannya ke siapa nih? Para sahabat. Ada Utsman bin Affan, ada Ubay bin Ka'ab, ya, ada Zaid bin Thabit, ada Umar, Abi Thalib, ya. Ini semua nama sahabat, teman-teman. Ya, rantai yang dua teratas itu para sahabat biasanya. Para sahabat, tabi'in, teman-teman. Sampai ke bawah. Nah, ini Masya Allah ya, inilah Islam. Islam itu terjaga keilmuannya, teman-teman. Kita bisa mengetahui nama guru yang memiliki ilmunya siapa. Sampai ke bawah nih. Di bawah tuh ada nama guru kita, Khanufa Maulana bin Didin. Atau nama guru kita, Syekh Khanufa Maulana. Gitu. Ini adalah kumpulan orang-orang yang ada di rantai sanad. Yang memang dia memiliki pengakuan oleh gurunya untuk menyebarkan ilmu itu. Nah, nanti pengakuan itulah yang dikatakan sebagai syahadah, gitu. Dan dia telah memiliki izin, itu yang dikatakan sebagai ijazah. Kita bahas setelah ini. Nah, ini singkatnya sanad, teman-teman ya. Nah, coba kita mau Nah, ini ada sanad ya. Kita kembali lagi ke materinya. Di itu adalah sanad, teman-teman ya. Nah, yang kedua ada syahadah. Adalah iqraru minasyahid annal masyhud lahu qad hasala ala kadza wa kadza wa hiya la tu'ni al-ijazah wa la tasihhu riwayah biha mujarrad 'an al-ijazah. Syahadah, teman-teman, memiliki makna apa? Pengakuan. Gitu. Guru telah mengakui antum
antum misalkan A, B, C, antum telah ngebaca Quran 30 juz. Itu hanya pengakuan aja. Itu syahadah, pengakuan. Bukan izin untuk mengajar. Itu bukan syahadah. Gitu. Bukan sertifikat. Nah, ya bahasa kita sertifikat gitu ya. Misalkan setelah ini gitu, Ana udah ngisi nih di sini kajian lintas negara ini. Nanti Ustadz Amr Amudi itu ngasih Ana syahadah, sertifikat, pengakuan kalau Ana telah mengisi kajian di sini. Nah, itu syahadah teman-teman. Nah, paham teman-teman ya? Segini nih, ini contoh kita ketika mendapatkan syahadah, pengakuan telah belajar di Markaz Al-Ma'sarawi atau Syekh Ma'sarawi. Nah, ini Ana nih yang pakai kacamata nih ke depan. Ini pengakuan guru kita bahwa kita telah belajar. Nah, tapi ini hanya pengakuan, teman-teman. Hanya pengakuan, bukan izin untuk mengajar. Nah, kalau izin untuk mengajar, itulah yang namanya apa teman-teman? Al-ijazah. Al-ijazah apa maknanya? Al-iznu wal ibahah wa ta'ti bi ma'nal khobar. Bermakna izin atau membolehkan seorang guru telah membolehkan murid untuk mengajar. Gitu. Nah, paham teman-teman ya? Jadi ketika antum, maka gini teman-teman, alurnya setelah kita belajar, kita diakui oleh guru kita bahwa kita telah belajar, dapat syahadah tuh. Nah, setelah kita dapat syahadah, kita mengambil izin ke guru kita untuk mengajar. Maka guru kita menguji kita. Nah, setelah menguji kita, dikasih kita ijazah, barulah kita masuk ke rantai nama-nama orang yang telah diberikan ilmu dan izin untuk mengajar dari guru kita. Itulah masuk rantai sanad, teman-teman. Nah, setelah antum telah mendapatkan ijazah Quran 30 juz, maka nama antum akan disandingkan dengan nama orang-orang yang telah mendapatkan ijazah juga dalam Quran 30 juznya. Gitu, makanya kata Syekhana, ada nasab yang paling mulia di muka bumi ini, dan nasab itu nasab ya keluarga gitu ya. Misalkan kayak fulan nih nasabnya dia ke Pak Jokowi gitu, atau fulan nasabnya ke Pak Prabowo gitu. Nah, ini enggak, ada nasab yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada zuriyah, daripada keturunan Rasulullah SAW. Apakah itu? Sekarang kita di sini tidak nauzubillah ya, kita tidak mengatakan nasabnya para habaib itu adalah kurang tinggi, enggak. Tapi yang saya maksud adalah ada nasab yang melebihi nasab para habaib gitu, para cucu Rasulullah. Misalkan kayak kita ambil Habib Umar ya, Habib Ja'far kan, iya mereka memiliki nasab nyambung ke Rasulullah nasabnya. Tapi ada satu orang yang nasabnya itu nyambung ke Allah langsung. Siapakah beliau? Ahlul Quran, ahlullah wa khosatu. Anak kita bilangnya mau sedih teman-teman. Nasabnya Ahlul Quran, ya, orang dikatakan sebagai Ahlul Quran, itu nyambung ke Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, Inna lillahi ahlina, Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Ahlina fid dunia. Allah memiliki keluarga di dunia. Siapakah itu? Ahlul Quran wa khosatu. Ahlul Quran dan para yang di bidangnya, di Qurannya gitu. Inilah berarti orang-orang yang masuk kategori sebagai Ahlul Quran itu tersambung nasabnya sampai ke Allah Ta'ala. Tersambung sanatnya, dimasuk tuh ke nama-nama golongan orang yang dikasih sanat, dikasih ijazah tuh, sampai di mana nyambung ini sanat nyambung atau rantai silsilah ini nyambung ke Rasulullah, ke Jibril, ke Allah Ta'ala. Maka nggak heran Allah Ta'ala mengatakan langsung oleh Rasulullah lewat hadisnya tuh, bahwa Allah Ta'ala memiliki keluarga. Teman-teman ingat, seluruh perkataan hadis, ya, selain kita ngebaca hadis Bukhari Muslim ya, itu semua adalah ilmu yang dari Allah Ta'ala. Perkataan Allah Ta'ala semua. Hanya saja lafaznya ya yang mengucapkan adalah Rasulullah. Tapi maknanya itu Allah Ta'ala langsung yang memberikan ke Rasulullah. Maka di sini bisa kita katakan Allah langsung mengatakan Allah Ta'ala memiliki keluarga, yaitu Ahlul Quran tuh. Nah, pertanyaannya, siapakah yang disebut sebagai Ahlul Quran?
kita bahas di kajian setelah ini ya dengan Ustaz Asad Asadullah gitu. Nah, teman-teman itu ijazah. Nah, ini contohnya nih ketika Ana mengambil ijazah dari guru Ana di sini apa namanya? Berarti guru Ana telah memberikan Ana izin untuk mengajar gitu. Untuk mengajar teman-teman. Nah, teman-teman di sini guru-guru Quran ada ijazah nggak dari gurunya? Apakah ijazah itu ada ini, ada bentuknya gini? Nih, ijazah bacaannya. Ada bentuknya kah? Dia hard file kah? Kitab kah dia? Atau omongan? Nah, di sini ulama, maaf, di sini bisa kita simpulkan ijazah itu tidak mulu-mulu atau berbentuk buku gitu, enggak. Hanya perkataan guru antum, kamu saya izinkan mengajar huruf H gitu. Itu bermakna berarti huruf H-nya, sekarang sini ada siapa nih? Anda mau panggil satu orang lah. Sini ada Mbak Dewi nih. Nah, ada Mbak Dewi, ada Mbak Abiu ya. Ada Mas Agis nih. Mas Agis, Mbak Dewi, ketika guru antum telah mengatakan, wah huruf sin antum bagus nih. Itu bermakna juga huruf kamu sin bagus, kamu bisa mengajar huruf sin. Udah, itu adalah ijazah tuh. Di situ antum masuk tuh nama antum ke sanad. Silsilah orang-orang dikasih rantai keilmuan tuh. Tapi hanya sin aja gitu. Hanya sin aja. Belum 30 juz. Berarti antum hanya boleh mengajar huruf sin. Nah, gitu. Paham kan ya di sini ya? Tinggal tanya nanti kita kembalikan ke guru kita. Ustadz, kemarin tuh saya setoran Al-Fatihah, udah bagus Al-Fatihahnya belum gitu. Udah boleh belum mengajar Al-Fatihah gini. Kalau dia mengatakan boleh, walaupun dia belum ngasih antum ijazah tuh dalam bentuk fisik ya, fisik nggak apa-apa. Asalkan dia telah mengatakan ajaztuka gitu. Terus saya telah ngasih kamu izin untuk mengajar atau boleh mengajar. Jadi nggak mesti 30 juz Quran tuh baru kita boleh ngajar. Enggak. Selagi memang huruf itu yang bisa kita yang udah diverifikasi guru kita, silakan ajarkan teman-teman. Itu ijazah ya. Nah, itu ijazah. Nah, di sini Anda mau ngasih tahu ada syarat dan cara kita dapat ijazah. Nah, ini Anda mendapatkan ijazah, izin untuk mengajar Quran keseluruhan ya. Nggak hanya huruf sin aja, ha aja, kho aja, nggak, tapi keseluruhannya. Gitu. Ini lumayan nih, ini syarat ijazah yang Anda ambil di kitabnya Syekh Yahya Al-Ghawthani gitu. Nah, teman-teman nih, ada 3 marhalah nih. Di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, ada 3 marhalah atau 3 fase untuk kita mendapatkan ijazah Quran gitu. Pertama adalah fase kita khatam hafalan Qurannya, mungkin hafalannya ya. Kemudian kita ngebaca itu hafalan ke guru kita, nggak cepet teman-teman. Kan kita mungkin pertama kali ngafal tuh kita kalau baca cepet gitu ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, gitu kan, cepet bacanya. Di sini nggak, baca pelan-pelan gitu. Kan di sini dikatakan nih, al-khutmah at-tahhiriyah, at-tadribiyah, at-ta'limiyah. Kita khatam ke guru kita itu. Makanya teman-teman, setelah kita hafal 30 juz, itu mau ngambil ijazah Quran, jadi nggak semua yang hafal 30 juz dapat ijazah, dapat izin untuk mengajar. Enggak. Tapi dia yang udah hafal 30 juz, barulah dia masuk ke fase pengambilan sanad untuk hafalan Qurannya. Itu mungkin pertama-tama dia hanya menyetorkan hafalan aja. Nah, gitu. Paham kan sini ya? Setelah dia hatam setoran 30 juz, barulah dia memperbaiki secara bacaannya gitu. Karena nanti teman-teman bisa menemukan tuh misalkan di misalkan di kata awala ya'lamuna anna Allah. Nanti ada beberapa kata yang cara bacanya itu ditekan di huruf ininya gitu kan, cara baca ditekan gitu, jangan ditekan awala gitu. Misalkan kayak kita ngebaca kata afala tuh, falamma afala qala la, falamma afala. Itu dua kata yang dua kata yang sama di penulisan, beda di pengucapan. Afala, beda kan? Nah, ini nanti dibahasnya di ilmu setelah antum hafal 30 juz, antum pengambilan sanad tuh.
Nah, di setelah dibilang sama Syekh Antum, ini ngebaca kalimat inna nggak begitu begini, ngebaca kalimat kafaru begini nggak begitu gitu. Huruf H jelaskan, ro jelaskan semuanya. Itu di khatam pertama tuh. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setelah 30 juz, kalau mau ambil ijazah sanad itu ada beberapa nanti syaratnya. Nah, nanti ini di sini kita bahas nih. Karena nggak ini di sini di slide yang ini kesimpulannya tiga ya. Tiga fase dapetin ijazah 10 qiraat ini ya. 10 qiraat pertama khatam sekali dengan baca pelan gitu, dengan tartil. Yang kedua khatam dengan satu riwayat. Yang ketiga itu dijamak semua qiraatnya. Ini secara global. Kita nggak ngebahas itu, teman-teman. Nah, yang mau kita bahas adalah di sini teman-teman. Di sini kita membahas cara mendapatkan ijazah di fase atau cara mendapatkan ijazah izin ketika kita mau di fase setoran. Jadi kan saya bilang di awal ya ada fase setoran dia hanya sekedar setor hafalannya, hanya sekedar pengen mungkin aja hafalannya tanpa diperbaiki tahsinnya secara keseluruhan gitu. Nah, itu di fase pertama tuh, itu dia hatam 30 juz tapi nggak dapat sanad. Yang kedua nih, barulah fase dia mendapatkan sanad dengan dia memperbaiki lagi setiap kalimat-kalimatnya, setiap nada kata tuh dibedakan tuh afala, afala gitu. Fafasaqo, fafasaqo gitu. Innama, innama. Itu beberapa kata yang harus dibedakan pengucapannya. Nah, itu nih, ini cara mendapatkan ijazah teman-teman, caranya nih. Di sini teman-teman kita mengambil Quran di Al-Qiyamah ya. Di ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Ini ayat di juz 29 Al-Qiyamah tuh berkisah tentang kala itu Rasulullah SAW menggerakkan lidahnya untuk cepat-cepat pengen cepat hafal ketika malaikat Jibril mentalkinkan sebuah ayat tuh. Di situ ketika malaikat Jibril lagi mentalkinkan, itu Rasulullah SAW itu apa namanya pengen langsung mengikuti bacaan Jibril gitu. Nah, disinilah disinilah apa namanya turunlah ayat yang apa yang siapa abang itu saya iya, di mana fokus nih. Jadi ayat di sini la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Ini bermakna apa? Janganlah wahai Muhammad, janganlah engkau terburu-buru untuk bisa hafal itu ayat. Lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Quran ke dada-dada kamu, gitu, ke hafalan kamu. Fa iza qara'na fatil qur'ana. Nah, inilah manhaj teman-teman nih. Di sini penting sama teman-teman. Di sinilah manhaj mendapatkan Quran atau talaki Quran, belajar Quran. Ini ayatnya kita ambil. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bermakna fa iza apabila qara'nahu kami bacakan Quran kepada kamu ya fattabi' qur'ana maka ikutilah bacaan itu. Nah, ini bermakna apa teman-teman? Ketika guru kita lagi membacakan Qur'annya ke kita, kita jangan buru-buru menggerakkan lidah kita. Misal gini, misalkan Ana nih, misalkan Ana gurunya Mbak Dewi nih. Misalnya gini, Ana ngebaca fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Nah, ketika Ana ngebaca, itu Mbak Dewi harus fokus ke bacaan Ana. Dia fastami'. Ketika dikatakan fastami' itu mendengar dan fokus dia. Tanpa dia mengikuti bacaannya, tanpa dia berhayal, fokus mendengar aja. Nah, setelah Ana bacakan, barulah Mbak Dewi itu boleh mengikuti bacaan Ana. Nah, jadi teman-teman ketika guru kita lagi membacakan Qur'annya ke kita, itu kita fokus. Bahkan kita nggak boleh menggerakkan lidah kita. Kita fokus teman-teman. Inilah manhaj yang Masya Allah diterapkan di Mesir. Ketika guru lagi baca ayatnya, kita diem tuh.
dengerin huruf dia, huruf hamzah dia jelas nggak gitu. Setelah jelas semuanya, barulah kita bacakan itu ayat yang kita dengarkan. Nah, gitu. Inilah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala memberikan kita telinga 2, mulut 1. Artinya apa? Sebelum kita berbicara, harus banyak mendengar dulu. Gitu. Fastami wala wala. Barulah summa inna alaina bayanah. Sesungguhnya kamilah Allah Ta'ala lah yang ngasih kita izin untuk bisa hafal itu ayat. Untuk bisa fasih itu ayat. Yang didahului dengan mendengar dulu bacaan guru kita. Itu ya. Ini perlu teman-teman garis bawahi ya. Mendengar, barulah kita mengikuti bacaannya. Di sini dikatakan nih, idza atahu Jibril istama'a Rasulullah SAW fa idza talaqa Jibril qara'ahu Rasulullah SAW. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah itu mendengar dulu bacaan malaikat Jibril tuh. Belum mengikuti bacaan malaikat Jibril belum. Baru istama'a aja dia, dengerin dia malaikat Jibril itu baca apa dengerin. Fa idza talaqa Jibril, ketika malaikat Jibril telah pergi, artinya apa? Bacaannya telah selesai, barulah Rasulullah membaca bacaan itu. Artinya apa? Dalam proses mendengar bacaan guru kita nggak boleh sama sekali mengikuti bacaannya. Diem diem. Barulah setelah guru kita selesai baca, kita baca itu ayat. Nah, di sini teman-teman yang banyak banget terjadi, guru lagi bacakan, kita udah pengen buru-buru baca tuh. Sabar. Rasul aja ngebaca Quran yang sampai ke beliau setelah malaikat Jibril pergi. Baru Rasulullah ngebaca bacaan yang sampai ke beliau. Itu. Berarti di sini apa? Kalau mau belajar tahsin, itu perbanyak dulu dengerin murotal. Nah, kalau murotal syekh yang sangat direkomendasikan adalah Syekh Husori. Nah, itu sangat bagus banget tuh murotalnya. Itu. Nah, itu teman-teman itu cara untuk mendapatkan ijazah. Dari mulai ini step awal ya. Setelah antum mendengarkan bacaan guru antum, diikuti bacaannya, nah barulah kita hafalkan itu ayat dengan bacaan guru kita yang sampai ke kita. Itu. Nah, ini ada banyak teman-teman nih syarat kita untuk mendapatkan ijazah. Ini singkat saja ya. Pertama, harus berakal kita, muslim pastinya, ya, dan tidak apa? Tidak nampak di diri kita ini sifat apa? Fasik itu. Dia muslim tapi dia melakukan sebuah kejahatan. Nah, itu ya. Atau sifat-sifat yang ya nanti kita bagikan grup ya merotalnya ya. Atau sifat yang itu bisa merusak muroah dia. Misalkan dia guru nih. Dia guru tapi dia nongkrong sama, mohon maaf ya, misalkan sama preman pasar tuh. Itu jangan. Nah, tapi memang ini ada khilaf nih, ada mengatakan itu kan kita mau berdakwah gitu kan. Enggak apa-apa. Cuman kalau bisa apa namanya? Kita tetap menjaga muroah kita gitu. Bahkan dulu tuh ada salah satu hadis ya, maaf, dibahas di ilmu hadis tuh seorang perawi hadis ya, yang ketika dia itu ketahuan sama para sahabat Nabi nongkrong di pasar gitu, nongkrong di waktu yang itu orang-orang sholat gitu ya, atau dia berlama-lama di tempat yang Allah nggak suka di pasar, itu bisa mengurangi apa sifat kebaikan dia gitu di mata para sahabatnya, sehingga ahli hadis mengatakan hadis dia itu bisa turun derajatnya, yang harusnya dia hadisnya adalah sahih bisa ke hasan tuh. Nah gitu teman-teman, itu makanya ya itu kita harus menjaga muroah kita atau wibawa kita. Yang kedua apa? Yang kedua, hafal Quran penting. Makanya kami katakan tidak ada orang dikasih ijazah kalau dia belum menghafal 30 juz, mungkin bacaannya hafal matan tuhfah jazariyah, atau intinya hafal kitab-kitab tajwid ya. Sekarang banyak banget nih, belum 30 juz dia hanya ngebaca aja tuh ke gurunya dapat ijazah. Itu nggak boleh teman-teman. Itu bisa dikatakan kalau kata guru kami kurang amanah dalam memberikan ijazah. Nggak boleh. Karena kenapa? Allah mengatakan tuh dalam Quran surat Ghafir kalau nggak salah, itu apa? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan ditanyakan kepada kalian semua untuk apa ijazah kalian itu. Harus amanah kita dalam memberikan ijazah. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, yang berikutnya adalah seorang yang dikasih ijazah harus memiliki sifat adil, teman-teman.
adil, amanah, ya, dan dapat dipercaya. Itu penting. Nah, ini ada lagi nih, makanya kita simpel saja membahas ini. Ada lagi, dia memiliki kepemahaman yang betul, nggak salah paham gitu tentang ilmu tajwid pastinya, ya, tentang ilmu tajwid. Bisa dari makhraj huruf, sifat huruf, dan yang lain-lainnya. Dan juga dia memiliki pemahaman tentang kapan qori boleh wakaf di sini gitu. Saya kita ngebaca Al-Naun tuh, eh, apa namanya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Itu alangkah baiknya disambung semuanya tuh. Nah, jadi dia tahu nih kapan kita boleh berhenti, kapan kita jangan berhenti, walaupun di akhir ayat. Nah, kalau emang di akhir ayat dia bagusnya disambung, maka sambunglah. Nah, ini penting nih, yang punya ijazah harus tahu nih. Otomatis kalau begitu harus tahu maknanya dong, ya kan? Kalau pengen tahu makna Quran, otomatis harus mengetahui ilmu-ilmu pengantarnya, kayak tafsir, ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, segala macam. Nah, maka mustahil orang yang dapat ijazah Quran, tapi bahasa Arabnya celemongan, teman-teman. Gitu. Secara nggak langsung, pemahaman Quran dia bisa diragukan tuh. Ini dia dapat ijazah 30 juz, tapi dia nggak paham bahasa Arab. Padahal kan dalam syaratnya dapat ijazah, dia harus mengetahui kapan boleh berhenti di ayat itu, kapan boleh menyambung gitu. Dan kalau pengen mengetahui ilmu itu, kita harus paham juga makna Qur'annya. Kalau pengen paham makna Qur'annya, paham ilmu pengantarnya, ilmu bahasa Arab pastinya kan. Nah, itu teman-teman. Nah, gitu. Nah, ya. Ada lagi nanti ilmu tentang prosem Quran tuh. Ilmu fawasil. Nah, ini banyak ilmu nih kita bahas mungkin di kesempatan lainnya gitu. Intinya adalah dia memiliki pemahaman Quran secara menyeluruh tuh. Ya, kita nggak bahas tafsir yang ini nggak dalam enggak. Yang penting dia tahu tuh kapan dia harus berhenti, kapan dia harus menyambung. Itu teman-teman. Sekarang kayak di Al-Fatihah kan, itu alangkah baiknya disambung semua tuh. Dari mulai awal Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, sampai situ kita wakaf, barulah kita masuk ke berikutnya. Teman-teman ya. Jadi tadi ya yang kita sampaikan. Tuh. Nah, itu untuk syarat mendapatkan ijazah. Dan untuk ijazah syahadah sanad di kalangan Rasulullah SAW para sahabatnya, itu simpelnya Rasulullah pernah mengatakan bahwa apa? Rasulullah mengatakan khudul Quran, so ambillah Quran ke para sahabat yang beliau sebutkan. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kata Rasulullah, ambillah bacaan Quran ke Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Salim, dan Ubay bin Ka'ab. Ini bermakna Rasulullah tuh mengijazahi mereka berempat nih atas bacaan Qurannya. Nah, berarti apa? Berarti ijazah ini memang telah ada tuh cara pengakuannya ke murid ya dari seorang gurunya di zaman Rasulullah tuh. Nah, di sini Rasulullah apa namanya menyebutkan empat sahabatnya ya saja. Jadi ini hadis ya. Nanti juga ada hadis yang mengatakan ambillah ke yang lainnya gitu. Umar, Abu Bakar ya dan yang lain-lainnya. Itu simpel dari singkatnya dari apa? Singkatnya dari syahadah ijazah di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tuh. Oke, di sini kita cukupkan untuk sesi Ana. Ana sampaikan lagi kepada moderator. Silakan Ustaz Amar. Allah, jazakumullah khairan jazaa atas penjelasan ilmu yang sangat luar biasa. Teman-teman, beliau tadi telah menjelaskan terkait artian ada yang dijaga, kemudian bagaimana huruf tahammul wal ada fil qiraah wa fil Quran. Itu tata cara bagaimana kita bisa mendapatkan ijazah ya, dari mulai harus jalan 30 juz dan seterusnya dan seterusnya. Tentu udah banyak nih teman-teman pasti mau bertanya,
Makanya beliau tadi mencukupkan karena waktu. Ini masih ada sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan buka 3 penanya utama. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, raise hand. Raise hand. Tiga orang, silakan. Ataupun kalau malu, silakan bertanya di kolom komentar. Tapi kita utamakan yang secara langsung terlebih dahulu. Ini ada Kak Bella pertama. Dan ada Kak BBS. Oke, yang dari yang mengangkat tangan terlebih dahulu, silakan kepada Kak Bella untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih Ustadz. Suara saya terdengar jelas, Ustadz? Jelas, Iya, Kak Bella. Kak Bella. Jelas. Iya, apa sebelumnya saya nggak bisa ini apa namanya melihatkan ini wajah gitu karena laptopnya lagi bermasalah. Jadi gini Ustadz, izin bertanya. Kalau untuk dapat ijazah itu kan kita harus ada gurunya ya gitu kan Ustadz. Jadi kalau misalkan sudah dapat ijazah itu kalau kita mau mengajarkan kepada orang bisa nggak ya gitu orang yang kita ajarkan itu nanti dapat ijazah juga gitu dari kita. Dan bagaimana gitu caranya biar kita tuh bisa orang itu tuh bisa dapat ijazah juga seperti kita gitu. Apakah kita harus ke guru kita dulu gitu atau bagaimana gitu Ustaz? Kenapa yang mau bicara? Kalau kita mau ngelakuin apa? Kenapa ada kok? Kurang kita. Terima kasih Kak Bella. Dan mungkin kita kumpulkan dulu satu lagi ya pertanyaannya. Langsung ke dengan akun yang bernama PBSB68. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi minta maaf sebelumnya, ini akun PBSB ini untuk mengikuti ujian PBSB. Jadi itu pakai nomor-nomor. Oke, langsung saya pertanyaannya kan dibahas tadi tentang sanad, yaitu pengakuan dari guru langsung untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi pertanyaannya itu berapa lama bagi orang yang ingin mengambil sanad, khususnya qiraah sabah atau asyarah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil sanad dari guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi pertanyaannya terdengar tidak? Sepertinya tadi suaranya putus. Oke, mungkin kita satu pertanyaan terakhir ini dari Kak Rahman. Silakan, Kak Rahman, untuk pertanyaan secara langsung. Kak Rahman, silakan. Dibuka mic-nya. Udah, nah jawab Ustaz Amar. Ini baru 2, Ustaz. Baru 2 pertanyaan. Nggak apa-apa, kita jawab dulu. Ini ada yang di kolom komentar nih. Oke. Boleh, Teman-teman yang pengen nanya, bisa di kolom komentar, walaupun nanti belum bisa dijawab, nanti kita pasti jawab di grup, teman-teman. Itu lebih lengkap di grup, insya Allah. Ya, pertama tadi punyanya Kak Bella ya, yang mengatakan kita gimana caranya ya untuk mendapatkan ijazah, sanad gitu. Teman-teman paham tadi ya, 3 hal itu antara ijazah, sanad, dan juga syahadah. Kalau syahadah itu pengakuan kalau antum telah belajar. Kalau ijazah
antum telah belajar diakui dan antum telah dikasih izin untuk mengajar. Kalau sanad, nama antum telah tercantum tuh di orang-orang yang memang diwarisi ilmu itu. Gitu. Sampai sini paham teman-temannya, itu simpelnya. Oke, paham ya? Jadi tadi ya mengatakan gimana caranya, yaitu kembali ke guru antum gitu. Guru antum ketika memberikan syarat untuk dapat ijazah, dapat izin mengajar ilmu itu apa aja gitu. Tapi kalau kita merujuk ke kitab yang tadi kita bahas di sesi kajian itu ada yang kalau Quran harus dia hafal 30 juz dulu. Ini ijazah Quran ya. Ustadz, kalau kita memang belum hafal 30 juz, tapi kita dikasih amanah buat mengajar, gimana? Juga nggak apa-apa. Teman-teman juga nggak apa-apa. Nah, karena nanti step untuk dapat ijazah sanad teman-teman itu kan emang jauh gitu ya. Tidak hanya dia hafal Quran, tapi dia juga harus mendalami ilmu tahsin, tajwid kan ya. Nah, jadi teman-teman anggapnya itu antum di pengajar untuk pendahuluan lah sebelum si siswa antum ini masuk ke ranah ijazah tuh. Nah, gitu istilahnya. Berarti apa? Berarti antum harus tetap belajar, jangan putus belajar. Antum belajar huruf sin tuh, setelah huruf sin antum fasih, antum sampaikan ke murid antum tuh. Pun juga sama, setelah antum fasih huruf vo, huruf bot, huruf kho, ghoin, ain, barulah antum sampaikan ke siswa antum. Jangan antum belum dikasih pengakuan telah belajar huruf H, dikasih izin untuk mengajar huruf H, antum udah mengajar huruf H tuh ke si fulan. Jangan. Kenapa? Nanti bisa apa? Bisa nauzubillah ya, bisa merusak kemurnian bacaan Quran. Hati-hati teman-teman. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Itu teman-teman. Dan tadi yang kedua Kak Bella mengatakan gimana caranya kita bisa memberikan ijazah tuh ke siswa kita. Ya, tinggal antum sampaikan kalau setelah siswa antum itu antum nilai dia huruf H-nya bagus, huruf sin-nya bagus, Al-Fatihahnya bagus, silakan antum beri dia izin gitu. Karena orang yang dikasih ijazah itu udah bisa memberikan ijazah lagi ke yang lainnya gitu. Karena ada nih, di sini ada Nur mengatakan di kolom komentar, ini bagus nih pertanyaannya. Ada ijazah Iqra wal Qiraah. Maksudnya apa? Kalau Qiraah dia bacaan dia telah diakui, itu syahadah tuh. Itu pengakuan. Kalau bacaan Quran dia telah diakui bagusnya. Tapi dia nggak bisa mengajar. Berarti dia belum dikasih ijazah Iqra. Karena Iqra bermakna membacakan atau mengajar. Nah, gitu. Dia ada Iqra, ada Qiraah. Kalau Qiraah dia membaca bacaan dia telah dikatakan benar. Kalau Iqra dia telah dikatakan bisa mengajar. Nah, gitu teman-teman. Berarti setelah siswa antum bisa diakui bacaannya, tinggal antum didik dia untuk bisa mengajar. Barulah dikasih ijazah tuh. Nah, gitu ya. Jadi orang yang dikasih ijazah itu nggak semata-mata orang yang dia bagus bacaannya, tidak. Tapi juga bisa mengajar. Gitu. Karena ijazah bermakna mengizinkan. Kalau antum nggak bisa mengajar, gimana antum mau mengizinkan dia untuk mengajar gitu. Itu kan ya. Oke, cukup. Yang kedua ada tadi Mas Rahman mengatakan berapa lama kirosabah 10 itu kembali ke guru antum gitu. Kembali ke guru antum berapa lama setoran setiap harinya gitu. Kalau antum setoran 24 jam sehari cepet ya, mungkin bisa sebulan ya atau bisa seminggu gitu ya. Jadi kan kita nggak kuat gitu. Teman-teman kalau di sini kebanyakan itu 3 tahun Mas kalau 10 qiraat. Itu kalau 7 qiraat 2 tahun kurang gitu. Dengan setorannya setiap hari itu. Setiap hari setoran kurang lebih 5 halaman. Di sini teman-teman. Di samping itu kita juga menghafal ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Ilmu tajwid, waqaf ibtida, ilmu tentang nuzul asbabun nuzul dan yang lain-lainnya. Itu mungkin Ustaz Amar memberikan ke antum. Jazakumullah jaza. Ustaz Zaki telah menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Sebetulnya ini kita masih ingin mendengarkan ilmu dan penjelasan lebih lanjut dari beliau, cuma karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab oleh beliau di grup langsung sekaligus nanti. Kemudian
Mungkin kita bisa langsung beranjak teman-teman ke pemateri berikutnya yang kita tunggu-tunggu juga. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Asadullah beliau telah hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Di malam yang berkah ini, insya Allah beliau akan menyampaikan terkait Al-Quran itu bukan tentang fasih dan mutqin saja. Insya Allah beliau akan menyampaikan sajian ilmu beliau, pengalaman yang sangat banyak, mengisi kajian. Insya Allah kita akan menikmati ilmu langsung dari beliau. Waktu dan tempat mungkin langsung kami persilahkan pada Ustaz Muhammad Asadullah. Oke, syukran Ustaz Amar dan juga Ustaz Zaki. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, di kajian yang luar biasa ini dengan materi-materi yang luar biasa dan juga dengan waktu yang lumayan sempit, tapi Masya Allah ya, untuk antusiasnya luar biasa. Sekarang sudah jam 20.56, tapi pesertanya masih terus menambah ya, masih bertambah ya. Sekarang 180, luar biasa. Walaupun sudah malam, tapi Masya Allah luar biasanya semangat antum dalam menuntut ilmu harus kita ajukan jempol ya. Nah, luar biasa nih. Walaupun malam-malam ya, tapi antum masih bisa menyempatkan hadir untuk mendapatkan ilmu dari kami semua Insya Allah. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi Anda di sini diminta oleh tim dari Hobi Ngaji ya, dari Ustadz Zaki, Ustadz Amar ya, untuk memberikan materi seputar apa? Insya Allah Anda akan bahas seputar Ahlul Quran, bukan hanya mungkin dan juga fasih. Ya, nanti akan ada pembahasan-pembahasan seputar apa? Seputar bagaimana caranya agar menjadi Ahlul Quran dan juga sebagainya Insya Allah. Oke. Oke teman-teman semua yang insya Allah Allah rahmati ya, mungkin sebelum mulai Anda izin ingatkan ya, silakan diperhatikan dengan baik ya, dicatat bila perlu, karena insya Allah setiap materi yang saya sampaikan adalah ilmu. Dan Alhamdulillah ini materi yang sebelumnya belum pernah sampaikan sama sekali di kajian-kajian sebelumnya, sama sekali. Ini kajian perdana ya dengan materi ini. Itu dengan apa materinya? Ahlul Quran bukan hanya mutqin dan juga fasih. Semoga dengan adanya materi ini bisa mendekatkan diri kita kepada Quran dan juga semua kita di sini insya Allah menjadi keluarganya Quran, menjadi keluarganya Allah, dan semoga kita pun dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi ya. Coba sebelum kita mulai ke materi inti kita, ya Anda pengen ngetes dulu nih, memperhatikan kajian pada malam ini. Ya, coba Anda pengen tahu, ya jawab di kolom komentar ya. Anda pengen tahu jawaban antum, Anda pengen tahu semangat antum, ya coba jawab ya di kolom komentar. Apakah kalian mau menjadi keluarganya Allah? Coba. Anda pengen tahu seberapa semangatnya sih kalian? Ya, walaupun sudah malam, Anda pengen lihat nih, apakah masih merespon atau sudah mengantuk nih? Karena insya Allah ini malam ya, mungkin ada yang cepat tidurnya. Tapi Alhamdulillah ini luar biasa ya, untuk antusiasnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Semoga dengan antusiasnya antum ini ya, semoga insya Allah kita semua menjadi keluarganya Allah ya, kita pun bisa dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi ya, ada salah satu caranya ya, ada salah satu cara agar kita bisa menjadi keluarganya Allah. Ada yang tahu? Ya. Ana jamin antum semua sudah tahu bagaimana caranya. Ya. Salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan kita menjadikan diri kita ini ya menjadi ahlul Quran. Menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, yang senantiasa membacanya, yang senantiasa menghafalnya, yang senantiasa mempelajarinya, yang senantiasa mengajarkannya dan juga mengamalkannya. Nah, orang-orang seperti ini ya, yang senantiasa dekat dengan Quran, mereka insya Allah menjadi ahlul Quran.
Ya. Dan ahlul Quran akan menjadi apa? Ahlullah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dimuliakan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Ya, kita baca hadisnya ya. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ahlina minan nas qila ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa? Siapa sih yang menjadi keluarganya Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Quran, ya, mereka para ahlul Quran, ya, mereka adalah apa? Keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan juga insya Allah menjadi apa? Orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan silakan berikhtiarlah, berusahalah untuk menjadi ahlul Quran yang senantiasa benar-benar dekat dengan Quran. Ya, bukan hanya sekedar membaca, bukan yang hanya sekedar menghafal, ya, tapi benar-benar kita memahami dan juga mengamalkan kandungan Al-Quran yang kita baca itu. Ya. Dan yang harus teman-teman ketahui, ya, bahwa ahlul Quran itu bukan hanya ketika dia hafal 30 juz, bukan. Ya, ahlul Quran itu bukan ketika dia mungkin 30 juz, bukan ketika dia fasih bacaannya, bukan ketika dia misal kuliah di luar negeri, bukan. Ya, ingat ya, ahlul Quran bukan dia yang gurunya banyak, bukan dia yang bacaannya bagus, bukan dia yang hafalannya banyak. Ya, bukan. Ya, tapi ada hal yang dibalik itu yang harus kita tekankan. Apa itu? Bagaimana Quran bisa menjadi dalam diri kita. Kita senantiasa membaca, bukan hanya sekedar membaca, tapi kita bisa memahami, kita mengamalkan dan istiqomah bersama Quran tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, di sini Anda pun akan menyampaikan tentang apa? Menyampaikan tentang ada 3 langkah, ya, atau 3 ikhtiar kita agar kita bisa menjadi apa? Menjadi ahlul Quran. Tadi teman-teman semua di sini alhamdulillah sudah ada keinginan yang besar, sudah ada kemauan yang besar agar menjadi apa? Agar bisa menjadi ahlul Quran atau menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Anda akan memberikan tips atau memberikan arahan. Ya, tips ini atau cara ini bukan dari Anda. Jadi bukan berarti Anda menyampaikan ini Anda ahlul Quran, bukan. Anda pun masih belajar. Anda pun harus senantiasa memperbaiki diri. Tapi alhamdulillah ya, kami mendapatkan nasihat ya dari guru kami semua, dari ulama besar ya di dunia ini. Bernama siapa? Bernama Syekh Abdul Rashid Ali Sufi hafizahhu taala. Ya, siapa namanya? Syekh Abdul Rashid Ali Sufi hafizahullah taala. Jadi, alhamdulillah sekitar 2 tahun lalu ya, di bulan Oktober ya, 2 tahun lalu Oktober ya, di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ana mengikuti daurah ya, daurah Quran ya, yang dimana daurah ini diadakan oleh MQI ya, atau Markas Qiraat Indonesia. Kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Markas Qiraat Indonesia ya, yang dibina ya oleh Ustadz Ihsan Ufiq. Mungkin ada yang tahu ya. Nah, 2 tahun lalu beliau pernah mengadakan kajian atau daurah ya di Yogyakarta. Dan masya Allah luar biasanya dalam daurah ini beliau bisa mengundang gurunya ya dari Qatar bernama Syekh Abdul Rashid Ali Sufi. Jadi Syekh Abdul Rashid Ali Sufi ini adalah orang asli Somalia ya. Jadi kelahiran Somalia, orang tuanya dari Somalia ya. Orang tuanya adalah ulama besar di Somalia dan beliau pun adalah orang Somalia, tapi untuk sekarang ya ada 2 keluarga negaraan. Yang pertama dia warga negara Somalia dan juga Qatar. Nah, dan sekarang beliau tinggal di Qatar dan menjadi gurunya Ustadz Ihsan Ufiq ya, salah satu ulama qiraat di Indonesia. Ya. Jadi dalam daurah tersebut atau dalam kajian tersebut beliau ya Hafizahullah menyampaikan ada 3 langkah atau 3 cara agar kita bisa menjadi ahlul Quran. Oke. Di sini anak akan rangkum secara singkat dulu pertama ya. Nanti setelah ini insya Allah akan dibahas secara detailnya. Yang pertama ya, Syekh Abdul Rashid Ali Sufi menyampaikan kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, maka langkah perdana, langkah pertamanya apa? Mengamalkan secara lisan. Yakni apa? Yaitu membaca dengan tajwid yang benar. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua,
yaitu mengamalkan dengan hati. Dengan apa? Dengan mentadaburi, memahami, meresapi ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah mengamalkan dengan perbuatan. Yakni dengan apa? Dengan mempraktikkan ajaran Quran dalam kehidupan kita. Nah, secara umum seperti ini ya. Ada 3 langkah ya, yang jika kita mengamalkannya ketiga ini, insya Allah ya kata beliau, kita akan menjadi ahlul Quran. Ya, dan otomatis kalau kita menjadi ahlul Quran, insya Allah kita pun akan menjadi apa? Menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, ya, Syekh Abdul Rashid Al-Sufi rahimahullah taala menyampaikan, yang pertama adalah apa? Mengamalkan secara lisan, yakni membaca dengan tajwid yang benar. Ya, tidak asal-asalan, harus ada gurunya, ya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan apa? Dengan tartil. Ya. Kalau kita pahamkan atau kita artikan apa arti tartil ini, ya. Allah menyampaikan baca Quran dengan tartil. Kalau kita maknai, kita artikan secara umum ya, biar paham. Bacalah dengan apa? Dengan tajwid yang benar, dengan makharijul huruf yang benar, dengan sifatul huruf yang benar, ya, dengan memahami waqaf ibtida dan sebagainya. Itu adalah membaca apa? Membaca dengan tajwid yang benar. Jadi perintahnya apa? Perintahnya langsung diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga syair atau matan yang sangat terkenal ya, matan Jazari ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Beliau mengatakan dalam matannya ya, dalam syairnya, wal akhdhu bit tajwid hukmun lazimu man lam yusahhihil Qur'an athimu. Apa kata beliau? Mengamalkan ilmu tajwid adalah keharusan, dan barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Qur'annya, maka ia berdosa. Jadi teman-teman semua, ya, kita umat muslim, ya, kita diberikan amanah Al-Qur'an, ya, kita pun akan diberikan amanah untuk apa? Senantiasa membaca, senantiasa memahami dan juga mengamalkan. Ya, maka pastikan yang pertama adalah kita sebagai muslim harus bisa membaca dengan benar. Kita paham tajwidnya, ya, kita paham bagaimana hukum-hukum tajwid. Kita paham tentang makharijul huruf, kita paham tentang sifatul huruf. Ya, jangan sampai kita sebagai muslim tapi kita nggak bisa baca Quran. Kalau kita lihat survei misalnya, ya, di Indo itu kurang lebih ya ada 60% orang muslim ya, 60% muslim yang tidak bisa baca Al-Quran. Maka ini sebenarnya menyedihkan. Ya, dan alhamdulillahnya ya, banyak sekarang ya ada kelas-kelas tahfidz ya, baik itu offline ataupun online ya, yang bisa membantu orang-orang pengen apa? Mempelajari Al-Quran, yang mempelajari tahsin, mempelajari tajwid. Misalnya ada tadi, ada kelas Hobi Ngaji Indonesia, ada kelas kami juga Khadimul Quran, ada kelas-kelas lain yang bisa teman-teman ikuti. Ya, jangan sampai teman-teman semua tahu bacaan yang masih kurang benar, ya, bacaan yang masih kurang baik, tapi antum nggak mau memperbaikinya. Ini yang salah. Ya, jadi banyak yang ngerasa malu, ya, merasa nggak enakan ketika bacaannya masih salah-salah, masih malu ketika bacaannya masih kurang benar. Padahal apa? Yang harus kita catat apa? Malu itu bukan karena bacaan Quran kita yang masih banyak salahnya. Tapi malu itu ketika apa? Ketika kita enggan memperbaikinya dan memilih diam daripada belajar. Begitu banyak orang yang sekarang malu belajar Quran. Padahal apa? Wajib bagi kita untuk membaca Quran. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara menghafalnya, mentadaburinya? Ya, jangan sampai ya kita yang diberikan waktu ini, kita yang diberikan kesempatan ini untuk memperbaiki bacaan, untuk bisa membaca dengan baik ya, tapi justru kita apa? Justru malu-malu atau malas-malasan. Jangan sampai. Ya, karena langkah pertama ya, agar kita bisa menjadi ahlul Quran apa? Ya, kita bisa mengamalkan secara lisan, yakni membaca dengan tajwid yang benar. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zaki, ya, ada yang namanya sanad, ya, ilmu yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus belajar apa? Belajar dengan guru, ya, dengan ilmu yang jelas, ilmu yang benar, ya, belajar, ya, jangan malu belajar, ya, terus belajar, walaupun mungkin ada yang merasa sudah tua misalnya, sudah berumur. Ingat teman-teman semua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Berapapun umur kita, ya, berapapun usia kita, tetap belajar. Ya, karena kewajiban kita seumur hidup untuk apa? Untuk belajar terus apa? Terus belajar Al-Quran. Poin pertama. Poin kedua
agar kita bisa menjadi ahlul Quran dengan apa? Dengan mengamalkan hati kita. Mengamalkan dengan hati. Caranya apa? Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sekarang banyak penghafal yang mungkin hafalannya, yang lancar hafalannya, yang fasih bacaannya. Tapi sayangnya apa? Banyak juga di antara mereka yang tidak mentadaburi Al-Quran. Bahkan beliau apa? Bahkan mereka apa? Mereka bodoh amat. Ya bahasa kasarnya. Bodoh amat dengan tadabur. Padahal Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk kita hafal. Bukan sekedar kita membaca. Memang membaca sudah sangat luar biasa. Menghafal sudah sangat bagus. Ya, ahsantum. Luar biasa. Tapi jangan sampai melupakan tujuan. Ya, salah satu tujuan Quran diturunkan. Apa tujuannya? Kita tadaburi. Allah menyampaikan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Allah menyampaikan kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diisinya apa? Yang isinya penuh keberkahan. Dan apa sih tujuannya? Allah menyampaikan tujuannya liyadabbaru ayati. Tujuannya adalah untuk ditadaburi. Tapi sayangnya, banyak di antara kita, bahkan banyak di antara para penghafuran yang mungkin bacaannya, mungkin hafalannya, banyak gurunya, tapi mereka enggan mentadaburi Al-Quran. Ya, makanya Anda juga akan membuat kajian setiap pekan, ya, kajian tadabur bersama lembaga online Anda, Khadimul Quran. Ya, nanti mungkin ada yang pengen ikutan, boleh, insya Allah gratis. Ya, jadi tujuan apa? Ingin mengajak orang-orang Muslim zaman sekarang untuk apa? Untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Karena begitu banyak ayat-ayat indah, begitu banyak ayat-ayat yang menampar diri kita. Kita seringkali fokus dengan quotes-quotes yang indah di TikTok, di Instagram. Padahal apa? Begitu banyak ayat yang indah dalam Quran yang bisa menjadi tamparan bagi kita. Ya, dan resiko ya kalau kita nggak pernah tadabbur, kalau kita nggak pernah merenungi ayat-ayat Quran, apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Quran atau hati mereka sudah terkunci? Dan orang yang hati terkunci, ya itu otomatis apa? Mati hatinya. Dan orang-orang yang mati hatinya nanti nggak akan lagi apa? Nikmat dalam beribadah. Jadi malas-malasan baca Quran, malas-malasan menghafal, malas-malasan murojaah. Kenapa? Karena mati hatinya. Maka kalau jika ingin, ya, kalau teman-teman ingin hatinya terus subur, ya, hatinya terus sehat, ya, maka apa? Tadabburi Al-Quran. Dan nggak ada cara lain, ya, agar kita bisa menikmati Quran dengan apa? Dengan tadabbur. Ya, karena tadabbur adalah kunci untuk merasakan kelezatan atau kenikmatan Al-Quran. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan atau kenikmatan Al-Quran sama sekali. Ya, jadi rugi teman-teman semua. Kalau kita ya baca Quran, ya atau kita mungkin hafal Quran, tapi kita nggak bisa mentadaburinya, kita nggak bisa memahaminya, rugi banget. Ya, maka berikhtiarlah berusaha dengan apa? Baca artinya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, ikuti kajian-kajian tadabbur. Ya, maksimalkan waktu-waktu antum untuk belajar. Ya, hidup hanya singkat, singkat banget. Paling cuma 60 tahun, 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, mungkin besok meninggal, wallahu alam. Kita nggak ada yang tahu. Ya, maka manfaatkan setiap waktu kita ini dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita malah masih scroll HP, scroll TikTok, ya capek-capek main HP, jarang baca Quran, jarang murojaah, jarang zikir, jarang sholat sunnah. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan juga ada nasihat ya dari Imam Hasan Al Basri. Ya, beliau pernah mengatakan, carilah kenikmatan dalam 3 hal. Apa itu? Salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Dan jika engkau tidak menemukannya di sana, maka ketahuilah bahwa pintu hatimu telah tertutup. Coba kita renungkan. Ketika kita sholat, ya, apakah kita sudah nikmat? Ya. Ketika kita zikir, kita renungkan, apakah sudah nikmat? Ketika membaca Quran, apakah sudah nikmat? Ya. Atau masih belum nikmat? Atau masih jauh dari kata nikmat? Mungkin sholat aja enggak, zikir aja enggak, mungkin baca Quran aja enggak. Ini yang bahaya, ini yang parah.
Ya maka silakan teman-teman semua berikhtiarlah, berusahalah untuk istiqomah bersama Al-Quran. Semoga dengan kita istiqomah bersama Al-Quran, kita berikhtiar untuk dekat dengan Al-Quran, kita bisa mendapatkan predikat apa? Predikat ahlul Quran insyaallah. Amin. Berikut yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan yakni dengan mempraktikkan ajaran Al-Quran dalam hidup kita. Teman-teman semua, kita sudah paham ya, kita sudah tahu bahwa tujuan Quran diturunkan bukan sekedar dihafal, betul ya? Tujuan Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk kita baca, bukan sekedar kita fasihkan, bukan. Memang luar biasa kita bisa fasih, luar biasa. Kita bisa mungkin luar biasa. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Kita menjadikan Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hafal Quran, kita mungkin hafalannya, tapi kita jauh dari pengamalan. Karena ada orang ya yang mereka mungkin hafalannya lancar bacaannya, tapi apa? Jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat. Mereka sering terlena dengan waktu yang bahaya. Maka ada nasihat ya yang sangat menampar kita semua ya. Nasihat dari Ustaz Ali Hidayat hafizahullah taala. Beliau pernah berkata dalam salah satu ujian bahwa penghafal Quran yang benar itu bukan yang ketika dites hafalannya langsung bisa jawab dengan lancar, bukan. Tapi kata beliau, penghafal Quran yang benar itu, yang sesungguhnya itu apa? Yang ketika setiap ayat yang dia hafalkan itu mampu mengingatkan dan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungi. Kita hafal berapa juz ya? Kita bayangkan apakah juz-juz itu atau ayat-ayat itu atau surat-surat itu sudah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru menjauhi itu. Ya. Karena ada orang yang hafal Quran tapi dia sombong. Ada. Ada orang yang hafal Quran tetapi meremehkan orang lain. Ada. Ya, ada yang menghafal Quran tapi dia ria, ada. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini, seperti itu. Teman-teman semua, ingat nasihat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran itu bisa menjadi pembela bagimu atau musuh bagimu. Ya. Jadi Quran itu punya dua sifat, bisa menjadi syafaat atau menjadi laknat. Bisa menjadi syafaat atau menjadi azab. Tergantung bagaimana kita mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan dengan baik, insya Allah Quran yang kita hafal ini, Quran yang kita baca ini akan menjadi pembela, menjadi syafaat bagi kita. Tapi kalau kita jauh dari Quran, kita jarang baca Quran, kita jarang murojaah, kita jarang mentadabburi Quran, bahkan kita sering bermaksiat, maka justru khawatirnya Quran menjadi musuh bagi kita. Quran menjadi azab bagi kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Baik teman-teman semua, itulah 3 tips ya yang disampaikan oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Rashid Al-Sufi ya dalam kajian 2 tahun lalu yang alhamdulillah saya melihat langsung, mendengar langsung nasihatnya. Jadi kita rangkum lagi, yang pertama adalah mengamalkan secara lisan, yakni membaca dengan tajwid yang benar. Yang kedua, mengamalkan dengan hati. Yaitu apa? Kita harus berusaha mentadaburi, memahami ayat-ayat yang kita hafal. Jangan sampai kita hafal tapi kita nggak paham. Minimal apa? Minimal ikhtiar, berusaha. Jangan mah udah tahu nggak bisa, nggak paham, tapi kita nggak berusaha. Jangan sampai. Minimal apa? Ada usahanya, ada ikhtiarnya, ada doanya. Lalu yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan, yakni dengan mempraktikkan ajaran Al-Quran yang ada, yang kita hafal dalam kehidupan kita. Pastikan ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat yang kita baca itu bisa masuk dalam hati kita. Ya, teman-teman semua, ya semoga kita semua di sini bisa menjadi ahlul Quran yang benar-benar menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kembali nanti di surga Allah kelak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua ya, yang Allah rahmati, Allah berkahi ya. Terakhir ya, Anda pun pengen menyampaikan sebuah tadabbur Al-Qur'an ya. Ayat ini seharusnya sangat menampar kita semua ya di sini ya. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah menyampaikan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, itu Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, kalau kita tadaburi, kita renungi ayat ini, seakan-akan Allah bilang kepada kita, wahai manusia,
Wahai para penghafal Quran, wahai para pembaca Quran, Quran ini diturunkan kepada kalian bukan untuk dibaca saja, bukan sekedar untuk dihafal saja, bukan sekedar untuk dimungkinkan saja, bukan untuk mendapatkan sana saja, bukan mendapatkan syahadah saja, bukan. Tapi apa? 4 hal. Yang pertama, Quran yang kita baca, Quran yang kita hafalkan menjadi mau'izah. Yang kedua, Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal ini menjadi syifa, penyembuh dalam dada kita. Yang ketiga, wahuda, menjadi apa? Menjadi petunjuk, ya, atau pedoman hidup kita. Dan terakhir, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Maka pastikan, kalau kita sedang menghafal Quran, sedang membaca Quran, pastikan ada 4 hal ini dalam kita, dalam diri kita. Menjadi mau'izah, nasihat, menjadi syifa, menjadi penyembuh hati kita, menjadi huda sebagai petunjuk atau pedoman, dan juga rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita orang beriman. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah berkahi, ya. Di sini pun Anda akan menyampaikan tadi ya, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat apa tadi? Ayat 57 ya, dari surat Yunus, ya. Di hikmah yang pertama, ya, seakan-akan ya Allah bilang kepada kita, hafalkan Quranmu bukan sekedar target. Bukan sekedar target, tapi apa? Jadikan Quran sebagai nasihat hidup, mau'izah. Ya, nasihat hidup bagi kita. Yang kedua, Quran adalah syifa, ya, obat di dalam dada. Kalau kita lagi galau, lagi gundah, lagi sedih, lagi iri, lagi dengki, lagi semangatnya lemah, ya, maka apa? Baca Quran. Ya, kembali kepada Quran. Jadikan Quran sebagai syifa. Yang ketiga, hafalanmu itu, ya, hafalan kita ini harus bisa menuntun hidup kita. Ya, sebagaimana barang elektronik, misalnya ada handphone, laptop, ada apapun itu, ya. Ada namanya manual book, ada namanya buku arahan, buku petunjuk. Maka kita manusia, ya, ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala juga ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Al-Qur'an. Yang keempat, hafalan Quran, ya, harus mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hafal Quran tapi kita dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dari Quran apa? Rahmah. Jangan sampai kita hafal Quran tapi kita dibenci Allah. Dan orang-orang yang dibenci itu siapa? Contohnya yang niatnya salah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah bahwa kesuksesan hafiz Quran bukan saat tamat Quran 30 juz, tapi saat hati kita, saat hatimu itu senantiasa dekat dengan Quran. Karena ada orang yang hafal Quran tapi hatinya jauh dari Quran. Ada yang orang mungkin hafalannya, mungkin bacaannya, fasih bacaannya, banyak gurunya, kuliah di luar negeri, belajar dengan baik guru. Tapi apa? Hatinya nggak ikhlas, hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semoga dengan adanya materi ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semua. Karena bagi kita nih, ya, yang sedang berikhtiar menjadi ahli Quran, ya, insya Allah ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan, insya Allah. Yang pertama, kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita menjadi ahli Quran, ya, kita menjadi orang yang dekat dengan Quran, insya Allah kita akan menjadi mulia. Karena apa? Karena sifat Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Jadi segala sesuatu teman-teman semua yang berhubungan atau berkaitan dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia. Contoh lain, Quran diturunkan oleh siapa? Oleh perantara siapa? Perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Contoh lain lagi, Quran diturunkan pada suatu Ramadan, pada suatu bulan, ya, itu bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Contoh terakhir, Quran diturunkan pada suatu malam, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam itu menjadi mulia karena apa? Karena pada malam itu malam diturunkan Al-Quran. Coba kita bayangkan teman-teman semua. Jika kita senantiasa membaca, menghafal, mentadaburi, ya, kita memaksimalkan dalam pikiran kita Al-Quran, hati kita Al-Quran, pengamalan kita Quran, insya Allah kita menjadi Al-Quran, ahlul Quran, dan juga kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan syafaat, insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah.
Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka baginya apa? 10 pahala. Ya. Jadi setiap huruf yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita andaikan ada 18 huruf, kita kalikan 10, 180 pahala kalau kita membaca basmalah aja. Dan dengan kita mendapatkan kebaikan itu, dengan kita mendapatkan pahala itu, kita pun akan diampuni dosanya. Karena Allah menyampaikan innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan akan menghapuskan keburukan. Rasul pun menyampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah dosa-dosamu itu dengan apa? Kebaikan. Karena kebaikan yang kamu lakukan akan menghapus dosa. Semoga kita semua di sini menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah, dan insya Allah antum semua di sini adalah ahlul Quran. Dan antum semua tolong cari anak. Kalau nanti di surga ada anak, tolong tarik anak, tolong cari anak, tolong panggil anak. Anak minta kepada antum. Ya. Kalau antum nggak menemukan anak di surga, tolong cari anak, tolong ya cari anak. Ya, karena khawatir dengan berbagai fitnah zaman ini, dengan niat yang salah, dengan niat yang belok, ya semoga Allah senantiasa menjaga kita, amin insyaallah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan ilmunya. Allah tentunya sangat tertampar, terpendam kita sebagai orang-orang yang sangat penting, butuh untuk belajar lebih dalam dan butuh perbaikan selalu terus. Meskipun kita udah menghafal Quran, hafalan, kita butuh untuk mengamalkan, kita butuh untuk tadabburi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan teman-teman sepertinya sudah banyak menyimpan pertanyaan beliau. Insyaallah kita akan buka 3 orang penanya pertama. Ini sudah ada langsung. Insyaallah akan disampaikan yang pertama oleh Kak Firdi. Kita akan dapat yang secara Baik. Ini suara saya sudah masuk apa belum? sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, syukran jazakumullah khairan atas ilmunya. Masya Allah, itu materinya udah cukup, Masya Allah udah masuk dalam hati saya. Cuman saya masih ada satu pertanyaan yang cukup bertanya-tanya di pikiran saya. Yakni karena sempat saya melihat perkataan salah seorang syekh, yakni Syekh Ahmad Al-Nufais. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebenarnya bukan untuk dihafal, melainkan untuk ditadaburi dan diamalkan. Karena ada sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ahlul Quran akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mengamalkan. Maka pertanyaan saya, intinya apakah benar derajat orang yang senantiasa membaca, tadabbur, dan mengamalkan Al-Quran, namun tidak menghafal Al-Quran, itu sama dengan para hafizul Quran? Baik, syukur jazakumullah khairan. Baik. Firman jawab aja langsung ya Ustaz Amar ya. Oke. Oke, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Barakallahu fiik untuk Ustadz Firdian. Alhamdulillah, pertanyaan luar biasa. Berkait tadi misalnya ya, ada apa namanya, mungkin ada kalam yang mengatakan Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Betul, ya. Memang Quran itu diturunkan, ya, tujuan awalnya adalah untuk bisa diamalkan, ya, menjadi pelajaran. Sebagaimana tadi disampaikan, Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Jadi menjadi mau'izah, menjadi syifa, menjadi huda dan rahmat bagi kita orang beriman. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin, apakah bisa kita mendapatkan kemudahan dalam pengamalan, memudahkan dalam memahami
tapi kita nggak hafal. Karena ulama-ulama yang mengatakan seperti ini, mereka pun pernah hafal Quran. Jadi Anda pernah mendapati tulisan seperti ini oleh Ustaz Fil Bashir ya. Jadi kurang lebih sama dengan pertanyaannya. Jadi ada ulama yang mengatakan memang Quran itu mereka mengatakan ulama ini mengatakan Quran itu bukan untuk dihafal, tapi untuk apa diamalkan. Memang betul. Tapi kalau kita perlu tahu, ulama yang menyampaikan ini pun penghafal Quran, gitu ya. Karena gini teman-teman semua, dengan wasilah kita menghafal, senantiasa membaca, itu bisa menjadi wasilah kita dimudahkan dalam memahami dan juga mengamalkan Quran. Karena kalau orang yang nggak pernah baca Quran, orang yang nggak pernah mengamalkan Quran, ya nggak pernah menghafal Quran, ya itu biasanya jauh lebih sulit dalam pengamalan, walaupun nggak semua. Cuman kalau kita lihat ya orang-orang yang benar-benar ahli Quran, yang dekat dengan Quran, orang-orang yang mungkin memang soleh banget gitu ya. Rata-rata yang mungkin mereka punya hafalan yang bisa membawa mereka ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait derajat. Nah, derajat itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, mungkin memang ada penjelasan dari ulama dan sebagainya. Ya. Memang kalau kita andaikan misalnya ada penghafal Quran yang dia ini hanya menghafal saja, lalu dia nggak pernah tadabbur, nggak pernah merenungi, dibandingkan orang yang membaca, ya, dan dia tidak hafal tapi dia senantiasa mentadaburi, memang kalau secara lahirnya dia lebih bagus, lebih baik ya. Tapi jangan sampai kita menjadikan ini menjadi pembelaan. Ustaz, saya nggak hafal Quran aja dah untuk bisa memudahkan dalam apa untuk fokus dalam mentadaburi aja. Ini pun kurang tepat untuk pembelaannya. Karena ada seperti itu orang-orang yang beralasan tidak mau menghafal, tidak mau memulai menjaga kalamullah, ya, dengan alasan apa? Takut nggak bisa menjaganya, takut nggak bisa mentadaburinya. Dengan alasan, udah Ustaz, saya pengen baca aja dengan tadabur gitu kan. Maka terkait derajat wallahu a'lam Allah yang tahu. Dan cuma ikhtiar kita, kalau kita bisa keduanya, kita bisa menghafal sekaligus tadabbur jauh lebih baik. Ya, daripada kita bandingkan dua kebaikan, mendingkan kita dua kebaikan itu kita gabungkan. Ya, jadi ya gitu ya. Dibandingkan kita membandingkan dua kebaikan, ahsannya, bagusnya kita gabungkan dua kebaikan itu. Kita menghafal sambil kita tadabbur. Ya gitu ya untuk Ustaz Firman. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Jawabannya mungkin bisa beranjak pertanyaan selanjutnya dari Kak Aulia. Silakan Kak Aulia. Koron, Kak Ustaz diizinkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana maksud dari menghafal Al-Quran yang mengharapkan beasiswa dan bagaimana juga kalau misal saya berikhtiar untuk bisa kuliah, bisa dapat beasiswa, sedangkan saya tidak punya hafalan. Dan gimana hafalan itu tetap murni, asli, bukan karena beasiswa, tapi karena ikhtiar atau dari pertolongan dari Allah gitu. Syukuran itu aja. Baik. Barakallahu fiik. Terkait menghafal dengan tujuan duniawi, ya sebenarnya untuk tujuan utamanya, tujuan yang paling kita tujunya bukan dunianya, tapi apa akhiratnya. Misalnya kita menghafalkan karena Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dengan tambahan insya Allah dengan itu, dengan kita mendapatkan rahmat Allah, dengan kita mendapatkan ridho Allah, kita pun diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Ya, jadi niatnya mungkin lebih diluruskan. Jadi tujuannya bukan untuk mendapatkan beasiswa, tapi dengan wasilah Al-Quran, saya mendapatkan ridho dan rahmat Allah, dan dengan rahmat ini, semua urusan saya dimudahkan. Salah satunya apa? Salah satunya dimudahkan kuliah, dimudahkan beasiswa, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, ikhtiar kita pun dengan ini, tadi ya, diluruskan, diperbaiki niatnya, sambil kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, agar kita dijaga hatinya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu dengan memperbaiki istighfar, karena mungkin kita pernah nggak ikhlas, pernah kita belok niatnya, maka istighfar Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, syukron. Jawabannya Ustaz. Apakah kita cukupkan sampai sini Ustaz pertanyaannya? Boleh tuh ada di kolom komentar ya, ada yang bagus sepertinya. Kalau ada yang bagus boleh dipilih satu lagi boleh. Boleh terkait dari hamba Allah. Ustaz mau bertanya bagaimana jika kita tidak ingin riya saat menghafal, jadinya merendah dalam membaca, yakni kurang menekan dan lancar tajwidnya serta hafalannya agar tidak dianggap riya, tapi ternyata malah hafalan kita beneran kurang.
Ini artinya beliau merendahkan bacaan atau melirihkan bacaan karena takut dianggap ria, sehingga hafalan beliau malah jadi beneran kurang lancar. Seperti apa itu? Ya, tapi ada sebuah film, karena lupa nih kalamnya siapa ya, dari perkataan siapa ya. Orang-orang yang tidak beramal karena dia takut ria, maka itu ria. Ya, karena ria itu kan kita memikirkan apa yang dikomen oleh orang lain. Kita nggak beramal nih, kita nggak membaca Quran, kita mempelankan bacaan kita, takut dibilang ria. Itu ada ulama yang mengatakan bahwa itu pun ria sendiri. Ya, jadi ketika antum baca Quran, maka pastikan fokus antum bukan hanya fokus antum pastikan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita dibilang ria atau enggak, itu bukan urusan mereka, urusan kita sama Allah. Jadi untuk ikhtiarnya ya udah kita perbaiki istighfar, ya jaga hati ini, jaga hati kita. Dan jangan sampai itu ya, jangan sampai kita berhenti beramal karena takut ria. Karena kalau kita berhenti beramal karena takut ria, maka itu pun ria sendiri. Gitu ya. Mungkin nanti untuk referensinya nanti Anda cari lagi. Anda pernah baca di salah satu kitab, Anda lupa. Nanti Anda carikan, itu nanti bisa dikirim di grup insyaallah. Ini besok ya. Baik. Mungkin satu ini ada nih dari OB, terakhir mungkin ya. Ini juga Iya, yang iya. bagus seperti Ya, boleh, boleh. ya. Jadi ini ada dari Obey Destin ya. Bertanya, apakah benar ketika ada Al-Quran tapi tidak dibaca bahkan sampai berdebu itu termasuk perbuatan zalim? Begitupun juga dengan orang yang punya hafalan ilmu tapi tidak diamalkan atau dibagikan. Oke teman-teman semua ya. Memang ketika kita punya ilmu, ketika kita punya amanah, hafalan atau ilmu ya, itu memang ahsannya bagusnya disampaikan. Maka kata Rasul apa? Sampaikan walau satu ayat. Kalau kita paham satu ayat, sampaikan satu ayat. Kalau kita paham dua ayat, sampaikan dua ayat. Ya. Karena kalau kita pikirkan atau kita bayangkan bahwa keutamaan orang-orang yang berdakwah atau yang menyebarkan ilmu itu besar banget pahalanya. Misal, kita memberikan satu ayat. Tadi misalnya menyampaikan ayat tentang, misalnya tadi, menyampaikan tentang hudal linas, misalnya. Anda menyampaikan ayat tentang hudal linas bahwa Quran adalah hudal linas, petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia. Nah, ketika Anda menyampaikan itu misalnya ada orang tergerak, wah bener nih. Ternyata Quran itu menjadi huda. Harus saya baca, harus kita pahami, harus gini-gini gini-gini gitu kan. Sampai akhirnya dia baca terus, dia hafal terus, dia sampai mungkin hafalannya misalnya. Coba bayangkan seberapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita berdakwah dan orang itu juga mengamalkan apa yang kita dakwahkan itu. Ya, jadi silakan bagi teman-teman semua yang punya ilmu, punya hafalan, silakan diamalkan, diajarkan, ya. Jangan sampai antum simpen sendiri, ya. Minimal kalau antum belum bisa share ilmu antum, ya mungkin antum bisa share ilmu orang lain dan antum sebarkan. Misalnya ada kajian ini dari hobi ngaji, ada kajian, antum sebarkan kajian-kajiannya. Antum ajak teman-teman antum, ajak keluarga antum, ya biar antum pun mendapatkan pahala, ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga terjawab. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada MC Ustaz Anwar. Barakallahu fiik. Allah ilmu juga Allah telah menyampaikan adanya dalam sangat ringkas, sangat sangat bermanfaat ya. Banyak dari kita yang tergugah dan teringat kembali dengan tujuan-tujuan awal dengan kita dengan Al-Quran menghafalnya. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi terakhir. Insya Allah nanti materinya akan di-share oleh tim kami di grup dari materi Ustaz Zaki dan materi Ustaz Iqbal. Dan nanti rekamannya juga akan di-share di grup. Jadi insya Allah nanti akan bisa didengarkan ulang oleh beberapa teman yang sinyalnya putus-putus atau yang berhalangan mengikuti sampai akhir. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman kita ambil dokumentasi dulu bersama para pemateri kita. Insya Allah sebagai kenang-kenangan, silakan teman-teman yang masih bisa untuk on cam, buka kamera, silakan untuk buka kamera biar kita ada kenangannya dengan beliau.
malam, tapi masih ada 128 orang yang masih semangat 45. Barakallah. Semoga orang-orang yang hadir dalam kajian kali ini dimudahkan oleh Allah untuk meraih predikat Ahlul Quran, Ahlullah, Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Ustaz Azman Ridho, boleh untuk menginstruksikan untuk mengambil gambar. Oke, bismillah. Sambil kita menunggu teman-teman mengaji kita buka kamera, pasang pose. Ayo teman-teman, sahabat mengaji, dibuka kameranya. Oke, sudah siap ya? Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, tamam. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, tamam. Teman-teman, alhamdulillah teman-teman, kita berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khair kepada pemateri dan kepada teman-teman yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga semua yang telah didengar dan semua yang telah dilihat dari materi-materi bisa jadi wasilah Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus menjadi ahlul Quran yang istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Ana izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas ilmunya. Berkah untuk kita semua. Ya, kok. Berkah. Amin. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.